Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak kelas 11. Baik, kita mulai pembelajaran sejarah kali ini. Ya, Ibu siapkan videonya, tapi sebelumnya kita bersyukur dulu atas keadaan kita hari ini, atas kesehatan kita. Kemudian anak-anak diberi kesempatan untuk bisa menonton, kemudian belajar bareng dengan Bu Indah ya. Oke, kesempatan kali ini materinya luar biasa, yaitu tentang masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Nah, kita akan kupas habis tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, kita mulai ya anak-anak. Jadi pendudukan Jepang di Indonesia itu diawali dari perjanjian Kalijati. Nah, nih anak-anak harus ingat-ingat apa ya perjanjian Kalijati. Nah, perjanjian Kalijati adalah perjanjian penyerahan tanpa syarat dari Belanda kepada Jepang. Jadi Jepang itu menyerang Indonesia itu dengan sangat cepat sekali, menyerang Belanda yang ada di Indonesia dengan sangat cepat, disebut dengan serangan kilat ya, sampai Belanda ini kewalahan dan akhirnya di Kalijati inilah Belanda mengaku untuk menyerah tanpa syarat dan seluruh pasukan Belanda ini disuruh menyerahkan diri pada Jepang. Nah ini, nah kemudian setelah perjanjian Kalijati ini disepakati kedua belah pihak antara Belanda dan Jepang, akhirnya ini 8 Maret 1942 ya mulai menduduki Indonesia dan melakukan kekuasaan di Indonesia. Nah, tapi agar Jepang itu mereka datang tidak ditolak dan Jepang itu mendapat dukungan dari Indonesia, Jepang ini berupaya untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan melakukan beberapa hal. Di antaranya ada 5 hal yang penting ya. Yang pertama adalah Jepang ini mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Jadi kalau saudara tua ini datang ya, akhirnya yang diharapkan oleh Jepang adalah disambut dengan baik karena mereka datang sebagai saudara. Nah, yang kedua adalah Jepang mengizinkan bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, diperbolehkan. Kemudian selain itu juga boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian boleh juga mengibarkan bendera merah putih. Namun bangsa Indonesia juga harus mengibarkan bendera Jepang karena saudara berdampingan. Kemudian juga menyanyikan lagu kebangsaan Jepang dan mengajarkan bahasa Jepang. Nah nih, oke, tadi selesai. Kemudian yang ketiga adalah Jepang mengganti nama-nama dengan nama-nama gedung, nama-nama kantor dan sebagainya itu dengan bahasa Jepang. Nah, selain itu juga Jepang bersikap baik kepada bangsa Indonesia agar diterima dengan baik. Nah, yang terakhir adalah Jepang membentuk gerakan 3A. Ingat ya, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Ini sebagai salah satu upaya propaganda kebaikan Jepang akan mendapatkan dukungan untuk rakyat Indonesia ya, dukungan dari rakyat Indonesia. Nah, untuk kapan sih mulainya Jepang itu masuk ke Indonesia? Nah, anak-anak bisa dilihat ya di LKS 95 atau di berbagai sumber yang anak baca. Itu awal mulanya itu pada bulan Desember, Jepang itu 7 Desember ya, Jepang itu menyerang Pearl Harbor di Amerika, Pangkalan Laut Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya kenapa kok harus Pearl Harbor yang diserang? Enggak negara yang lain, kenapa kok harus Amerika Serikat ya? Nah, waktu itu Amerika Serikat merupakan negara yang kuat yang dianggap nanti akan mengganggu invasi dari Jepang atau akan mengganggu kekuasaan Jepang menjadi terhambat ya kalau masih ada negara yang bisa menyaingi dari kekuatan Jepang. Jadi nggak mau nih si Jepang tersaingi oleh negara yang lain, jadi dilumpuhkan nih rekane sama Jepang si Amerika Serikatnya biar nggak mengganggu invasi Jepang atau perluasan wilayah Jepang. Nah akhirnya setelah pengeboman itu kemudian dengan gerak cepat ya, karena orang Jepang ini kan disiplin jadi pergerakannya cepat sekali. Kemudian 8 Desember ini menyerang ya,
7 Desember mengebom pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. 8 Desember ini Amerika Serikat menyatakan perang. Ya udah perang aja kan, dianggap Amerika Serikat itu nggak punya kekuatan yang besar. Nah ini kemudian selain itu juga Jepang juga masuk ke berbagai wilayah, nggak cuma melumpuhkan Amerika Serikat tapi juga menduduki Burma, Filipina. Kemudian selain itu juga 10 Desember memasuki wilayah-wilayah yang di sekitar Asia ya, sampai tanggal 16 Desember, dan akhirnya bulan Februari 11 Januari 1942 ini masuk ke wilayah Indonesia. Dari mana ini arahnya? Yaitu masuk dari Kalimantan ya, menguasai Kalimantan, kemudian ke seluruh Indonesia. Nah akhirnya Jepang di sini dengan kekuatannya tidak bisa membendung serangan kilat dari Jepang dan menyerahkan diri dengan menandatangani perjanjian Kalijati gitu. Nah, sejak 8 Maret 1942 inilah maka dimulai pemerintahan Jepang di Indonesia. Nah, dengan ditandatangani perjanjian Kalijati, maka di situ berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Indonesia digantikan dengan pemerintahan Jepang. Nah, ini tanggapannya para tokoh-tokoh nasional di Indonesia pada waktu itu menganggap baik, tapi ada juga yang bersifat hati-hati. Nah, yang menganggap baik ini mereka berpikir positif saja. Kenapa? Karena orang Jepang yang masuk pada waktu itu kan yang dibicarakan adalah mereka akan membantu kemerdekaannya Indonesia, bahkan akan memberikan janji kemerdekaan setelah mereka menang perang Asia Timur Raya, ya kan? Kalau mereka didukung di perang Asia Timur Raya, mereka kemudian menang, Jepang menang, maka Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Nah, inilah yang menjadi motivasi bangsa Indonesia untuk membantu Jepang menang di perang Asia Timur Raya. Kemudian selain itu juga Jepang bersimpati terhadap gerakan-gerakan nasional yang ada di Indonesia. Jadi bersimpati itu artinya juga mendukung aktivitas pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini. Kemudian selain itu juga Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih, boleh menggunakan bahasa Indonesia juga boleh, menyanyikan lagu Indonesia Raya juga boleh. Ini kemudahan-kemudahan inilah yang kemudian memicu para tokoh nasional ini untuk mendukung. Selain itu juga menerima kedatangan Jepang dengan baik. Walaupun ada beberapa tokoh di sini yang hati-hati seperti M.H. Tamrin, Sutarjo, ini hati-hati dengan Jepang ya. Ya bagus ya, orang itu nggak melulu berpikir positif, tapi juga tetap ada hati-hatinya untuk mengendalikan kedepannya apa yang akan terjadi gitu. Nah kemudian pada masa pertengahan tahun 1942 ini ada pemikiran dari tentara markas besar tentara Jepang untuk melibatkan rakyat Indonesia mendukung dalam perang Asia Timur Raya, kan, agar memperoleh kemenangan. Nah, dengan demikian dibentuk beberapa pemerintahan militer maupun semi militer. Nah, di sini ada beberapa wilayah militer yang dibagi oleh Jepang, diantaranya adalah di sini pemerintahan militer Angkatan Darat atau di sini disebut dengan Tentara ke-16 ya, atau Asamu Sudan. Ya, Asamu Sudan ini untuk pemerintahan Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Jadi wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 bagian atau 3 garis besar penting, diantaranya tadi ada pembentukan tentara di setiap daerah penting tersebut. Nah, yang pertama ini adalah pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu dengan julukan Tentara ke-16 ya. Tentara ke-16 dalam bahasa Jepangnya Asamu Sudan. Nah, Asamu Sudan ini untuk wilayah Jawa dan Madura, tapi pusatnya adalah ada di Jakarta. Pertama. Kemudian kekuatannya ini juga ditambah dengan angkatan laut. Jadi wilayah di bawah Jepang diberi kekuatan wilayahnya tadi dengan angkatan darat ya, disebut dengan Tentara ke-16 kalau bahasa Jepangnya Asamu Sudan.
Tapi kekuatan dari angkatan darat ini juga ditambah dengan kekuatan angkatan laut, bisa dipahami ya. Nah, wilayahnya adalah Jawa dan Madura. Kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah pemerintahan militer angkatan darat tentara ke-35. ke-25 ya. Tentara ke-25 ini dalam bahasa Jepang itu namanya Tomi Shudan. Nah, Tomi Shudan ini wilayahnya adalah wilayah Sumatera. Wilayahnya dipusatkan di Bukit Tinggi. Dadi nang Sumatera kono yo ono pemerintahan militer sing tugasnya adalah untuk keamanan dan untuk menjaga terus pertahanan dari Jepang itu kuat, disebut juga sebagai tentara ke-25 ya. Tentara ke-25 ini kalau bahasa Jepangnya Tomi Shudan. Nah, ini ada di Sumatera, pusatnya ada di Bukit Tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemerintahan militer angkatan laut. Nah, angkatan laut ya, beda. Nah, tadi angkatan darat, kalau yang sekarang adalah angkatan laut. Nah, angkatan laut ini ada di mana? Ini ada di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku ini pusatnya ada di Makassar. Jadi secara militer dari barat sampai timur di sini dijaga oleh beberapa pangkalan-pangkalan laut Jepang yang sudah dibagi wilayah-wilayah kekuatannya.